Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepik dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian jauh bacaan firman Allah untuk kita sekalian, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Allah, setia memelihara, setia melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, para pelaku pelayanan dalam gereja Tuhan di Koinonia, khususnya yang ada di lingkungan 3 ya, minta maaf. Nah, itu tanda bahwa seluruhnya serius ya, di lingkungan 3. Ya, kita hari ini sudah ada di tanggal yang ke-5 bulan Februari 2022. Dan tentu bukan secara kebetulan kita ada sampai dengan hari ini. Apalagi kita mau membuka pelayanan kita untuk kita memulai karya pelayanan di tahun 2022. Dan kita belajar kebenaran firman Allah dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6. Kalau kita melihat bagian ini, maka sesungguhnya Yesaya sedang mendapatkan sebuah penglihatan tentang kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah yang hadir di bumi, dan itu di dalam dan melalui bait Allah. Jadi tidak di ruang terbuka yang lain, tetapi itu di dalam bait Allah ya. Kalau kita belajar di dalam kitab yang lain, misalnya Musa, itu Allah menampakkan diri, Allah menyatakan diri itu dalam bentuk nyala api, tapi itu di ruang terbuka, di alam yang luas ya. Atau juga kita ingat Rasul Paulus, waktu itu namanya Saulus, ketika dia merencanakan kejahatan untuk mau menyingkirkan para pengikut Kristus supaya gereja tidak boleh berkembang dengan pesat. Waktu itu perjalanannya ke Damsyik, itu Tuhan menyatakan dirinya, tapi itu dalam bentuk cahaya yang sangat terang, sampai-sampai dengan memang melihat cahaya itu Saulus menjadi buta. Nah, hari ini kita belajar Allah menyatakan diri lagi dalam bentuk yang lain, dalam wujud yang lain. Itu dia menyatakan diri di dalam bait Allah, dan
dalam bacaan tadi dengan jelas bahwa sampai kakinya masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ya, dan jubah-jubah putihnya begitu, sehingga terjadi satu kekuatan yang besar sehingga itu bait Allah sendiri, ambang pintu sendiri tergoyang. Bapak Ibu, itu bait Allah Yerusalem itu bukan main-main kokohnya. Tapi bayangkan dalam hubungan dengan penyertaan diri Allah ini, sampai itu bait Allah yang begitu kokoh juga, ya, dia tergoyang, ya. Itu begitu luar biasa, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini tentu mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang berdiam diri di tempat kudusnya, tapi Allah itu bergerak. Dia begitu aktif untuk menjumpai manusia yang berdosa dan mengampuni dosa manusia dan juga menghapus kesalahan dari manusia dan diberi kelayakan untuk menghampiri tahta Tuhan dengan mengangkat pelayanan. Dan itu kita bisa perhatikan di dalam bacaan ini. Dan waktu penampakan itu, Yesaya bilang begini, wibit mati sudah. Sebab Yesaya sadar benar bahwa dia termasuk satu pribadi yang berdosa. Dia termasuk satu pribadi yang berdosa karena dia hidup di tengah-tengah bangsa yang berdosa, bangsa yang najis bibir. Dan dia termasuk salah satu yang terperangkap dalam dosa. Dan sekarang kalau Allah menjumpai manusia dalam keadaan ini, sampai kegentaran itu terjadi di bait Allah, ini tanda bahaya. Ini bahaya, ini kita bisa mengalami kematian. Dan dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa para serafim itu makhluk surgawi, ya, yang mengangkat pujian yang begitu luar biasa merdu. Dan ketika Yesaya itu mulai berpikir bahwa dia tidak berdaya dan nanti dia bisa mengalami kematian karena dia juga termasuk salah satu pribadi yang najis bibir dan kotor dan berdosa dalam hidupnya, salah seorang serafim itu mengambil bara api di atas mezbah lalu menyentuh bibirnya, lalu berkata bahwa kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu diampuni. Dan kemudian suara menyusul, siapa yang bersedia untuk diutus? Siapa yang akan diutus untuk mewartakan warta keselamatan dan seruan pertobatan bagi umat manusia di bumi ini yang sudah menjadi makhluk yang najis bibir dan kotor, pendosa di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dan Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu itu Yesaya ada di ruang kudus, sedangkan kaki Allah dan jubah-jubahnya menyelimuti itu ada di ruang Maha Kudus. Jadi kalau kita perhatikan bait Allah itu dia terdiri dari beberapa bagian. Ada ruang Maha Kudus yang di dalamnya ada tabut perjanjian Allah. Dan itu orang tidak bisa sentuh. Dan ruang itu hanya bisa dapat dimasuki 1 tahun 1 kali oleh Imam Agung. Orang hanya bisa sampai di ruang kudus dan pelataran. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki ruang Maha Kudus, karena ruang Maha Kudus itu hanya bisa dapat dimasuki oleh Imam Agung. Itu pun nanti dia harus diikat dengan tali, supaya kalau ada sesuatu yang terjadi yang membahayakan, dia segera ditarik untuk terlepas keluar, melepaskan diri dari ruang yang Maha Kudus itu. Jadi begitu sangat spesial dan tidak ada orang yang bisa menyentuh
ruangan itu seenaknya, kecuali hanya oleh pribadi yang dikhususkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, poin bagi kita untuk selaku pelaku pelayanan dalam gereja Tuhan, khususnya kita yang ada di lingkungan 3, kita bisa perhatikan apa yang disampaikan oleh Yesaya. Yesaya ternyata menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan tidak mungkin orang yang berdosa, yang najis bibir itu Allah bisa datang dan menjumpai dirinya, apalagi mempercayakan kepadanya untuk sebuah pekerjaan ilahi. Itu sesuatu yang tidak mungkin bagi Yesaya. Itulah sebabnya di dalam bacaan tadi dengan jelas Yesaya berkata bahwa dia akan mengalami kebinasaan karena dia adalah salah satu orang yang najis bibir. Tapi Allah yang memanggil dia dan menetapkan dia untuk pekerjaan yang mulia, maka kesalahannya dapat dihapus dan dosanya diampuni, dan dia diberi urapan khusus, diberi kelayakan untuk mengangkat pelayanan. Kita belajar dari bagian ini. Hal pertama yang harus kita ingat, bahwa dunia di mana kita hidup sekarang ini adalah tempat di mana Allah meletakkan kakinya, melangkah ke sana kemari untuk melihat dan menyaksikan keberadaan kita. Itu berarti dimanapun kita berada dalam dunia ini ada di dalam kemahakuasaan Tuhan, di dalam penglihatan Tuhan, pengawasan Tuhan. Dan itu berarti kita tidak pernah akan luput atau bebas dari segala perilaku yang kita lakukan yang tidak berkenan. Kita tidak mungkin akan luput dari bagian itu. Kalau kita perhatikan bagian tadi, ternyata di sini mau memberi penegasan bahwa nanti akan ada hukuman yang sangat besar yang akan melanda kehidupan orang Israel, di mana bangsa itu akan mengalami kehancuran, lalu kemudian akan muncul tunas baru. Dan ini yang dimaksudkan di sini adalah nanti kehadiran Yesus Kristus sebagai yang akan menggerakkan untuk sebuah persekutuan baru yang akan lahir untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu hal pertama yang kita harus bawa dan kita sampaikan kepada jemaat Tuhan adalah bahwa dunia di mana kita hidup sekarang ini, kaki Tuhan ada di sini. Di mana saja kita berada, Tuhan ada jalan. Dia ada di situ. Dia ada bergerak di situ. Dia tahu apa yang kita lakukan. Karena itu jangan pernah kita menyimpang dari kehendaknya. Itulah sebabnya kalau kita ingat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-78 dan 9, waktu Yosua menerima estafet kepemimpinan dari Musa, Tuhan Allah bilang begini, yang penting lu tidak boleh pakaneo sana pakaneo sini, jangan, tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi harus benar-benar taat pada kebenaran firman Allah, supaya engkau dapat beruntung kemanapun engkau pergi, supaya engkau dapat memimpin bangsa itu dengan baik untuk menduduki negeri perjanjian itu. Karena itu ini menjadi poin bagi kita untuk kita bisa sampaikan kepada jemaat Tuhan di pelayanan kita di tahun 2022. Ingat bahwa tempat di mana kita berada, Allah berada bersama-sama dengan kita. Karena itu kerjakan hal-hal yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu poin yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Poin yang kedua, bahwa Allah punya kehendak bebas untuk bisa memilih dan menetapkan siapa saja untuk menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu Allah punya kehendak bebas untuk menyatakan itu. Dan tentu kita yang sekarang menjadi pelaku pelayanan di lingkungan 3, ini
Allah punya kehendak bebas untuk memilih kita dan menetapkan kita. Dan tentu karena Allah sudah memilih dan menetapkan kita, maka sebagaimana Yesaya, kesalahan kita dapat dihapuskan dan dosa kita diampuni, dan kita diberi kelayakan untuk menyelenggarakan kepemimpinan dan pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Dan itu kita harus menyatakan syukur kita kepada Tuhan untuk pekerjaan yang mulia itu. Dan kita harus ingat, kalau kita ingat di Roma 6 ayat 17 dan ayat yang ke-18 dengan jelas menegaskan bahwa setelah pengorbanan Kristus, setelah kita terima urapan dari Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang mulia, kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Ini perlu kita perhatikan secara baik di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, kalau kita perhatikan bacaan tadi, ternyata bahwa kalau manusia itu tidak mau mengalami pertobatan, maka apapun yang dapat diberitakan itu mereka tidak akan dengar. Mereka akan tetap mengeraskan hati. Tapi tugas kita adalah pewartaan harus terus kita beritakan. Seruan pertobatan harus terus kita nyatakan. Dalam bacaan tadi, kalau kita baca pada bagian yang menegaskan pada ayat yang ke-11 sampai 13 itu sebenarnya ada semacam sindiran bagi umat Tuhan. Baik, bosong pun telinga, bosong sone mau dengar, ya. Bosong pun mata, bosong sone mau lihat, bosong mengeraskan hati, bosong pun hati, bosong sone simpan kebenaran, bosong bikin pi. Tapi ingat, ini negeri ini akan kosong, melompong. Ya. Allah akan bekerja dengan dasar untuk melanda negeri ini dengan begitu hebat sehingga negeri ini akan mengalami kehancuran. Kalau kamu tidak mau mengalami pertobatan. Jadi itu bahasa lain dari kalau kamu tidak mau mengalami pertobatan, maka kamu akan mengalami penderitaan yang sangat hebat dan sangat mengerikan. Karena itu kita perlu berseru. Para pelaku pelayanan harus berseru dengan tegas, mengingatkan umat Allah bahwa tidak bisa tidak. Pertobatan itu penting untuk kita kerjakan. Sebab Allah sudah mendatangi kita dan berjumpa dengan kita dan menguduskan kehidupan kita. Dia sudah mengampuni dosa kita dan menghapus kesalahan kita. Dan karena itu kita harus bertobat dan tidak boleh lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam hari-hari hidup kita. Ini menjadi tugas berat yang kita akan kerjakan sebagai para pelaku pelayanan. Dan mari kita belajar dari Yesaya. Kita mesti ada kerendahan hati yang sungguh-sungguh berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam kasih karunia-Nya kita akan diurapi secara khusus untuk mengangkat pelayanan di tahun 2022 ini. Tuhan pasti beri urapan khusus bagi kita sekalian. Tuhan akan urapi bibir mulut dari Bapak Mama semua sehingga mengalami kekudusan, dan di dalam urapan itu ada kuasa pemberitaan akan menyertai Bapak Ibu untuk tugas pelayanan di 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Pujian itu kita nyanyikan sambil kita akan beri persembahan syukur kita.